Oke, jadi kali ini saya akan melaksanakan demo tentang jawaban saya, STS saya, Struk.D pada hari ini. Nah, jadi nama saya merupakan Fahrian Elanta dengan NRP 5025251019. Nah, nomor satu, apa itu array dan digunakan untuk apa? Berikan contoh penggunanya dalam aplikasi. Nah, jadi array adalah suatu tipe data yang dapat menyimpan beberapa nilai sekaligus. Dan nilai tersebut disimpan oleh indikasi indeks yang dapat dipanggil untuk mengetahui nilai pada indeks tertentu. Contoh penggunaan pada aplikasi yaitu adalah suatu aplikasi yang dapat menyimpan data user. Nah, daripada membuat variabel baru, lebih baik menggunakan array sehingga dapat mengakses seluruh data user daripada mencarinya satu-satu. Nah, lanjut ada stack berupa linked list dengan kondisi mula-mula kosong. Gambarkan stack berupa double linked list dan terdapat pointer jika ada perintah. Nah, di sini saya nangkapnya itu perintahnya dipisah satu-satu sehingga eh, pada perintah A push top 60 maka mengisi data 60 dan 60 itu menunjuk ke 0 pada sebelumnya dan 0 setelahnya dan top berada di 60. Lalu push top 40 maka mengisikan 40 dan 40 menunjuk ke 60 juga 60 menunjuk ke 40 sehingga topnya berada di 40. Lalu pop top item maka kita menghapus elemen top yang ada di list, maka kita hapus 40 sehingga topnya sekarang berada di 60. Lalu push yang B, bagian B, push top 25. Maka melakukan pengisian data dengan 25 sehingga topnya berada di 25 dan 25 itu menunjuk ke 0 sebelum dan 0 setelah. Lalu pop item karena cuma ada 25 maka habis, tidak ada lagi. Lalu pop item maka karena dia sudah tidak ada lagi maka dia akan terjadi underflow. Nah, sama seperti yang C juga ini juga terjadi underflow dua kali. Lalu di push top 50 maka akan mengisikan 50 di list. Sehingga 50 menunjukkan 0 sebelum dan 0 setelah. Nah, diketahui ekspresi berikut. E sama dengan A plus 2B pangkat 3 per F min G plus D kali H. Ubahlah ke dalam notasi postfix. Nah, notasi postfixnya itu adalah A2 B3 pangkat dikali. Kenapa? Karena kita punya di sini B pangkat 3 ya. B pangkat 3 maka B pangkat 3 dikali 2. Nah, ini merupakan yang ini. Lalu eh, ada kita punya per F min G. Jadi di sini karena dia F min G duluan, maka kita punya F G min baru dibagi. Nah, dibaginya adalah dibagi yang ini, 2B pangkat 3. Lalu ditambah A dan ditambah D dikali H. Nah, di sini merupakan implementasi menggunakan stack. Nah, di sini kita punya prioritasnya dulu karena kita tahu bahwa hierarki pada operasi itu tidak sama semuanya. Nah, jika pangkat maka return 3, jika kali atau bagi return 2, jika plus atau minus return 1. Di sini kita punya string infix ke postfix dengan input string infix, maka misalkan kita punya stack S dan string postfix. Nah, hasilnya bakal kita masukkan ke dalam postfix itu sendiri. Lalu untuk eh, kita lakukan loop dari 0 sampai panjangnya string infix dan C merupakan ya yang melihat stringnya itu pada karakter pada string saat ini dilakukan gitu kan, dilakukan loopingnya. Nah, jika C itu tidak merupakan operator, maka postfix akan menambahkan C. Lalu misalkan jika C sama dengan tanda kurung, maka dia bakal di-push ke dalam stacknya. Nah, jika C itu sama dengan tutup kurung, selagi dia itu stacknya nggak empty dan stack topnya itu tidak sama dengan ini, juga kurung, maka
postfix-nya bakal ditambah stack top-nya, stop. Lalu stop supaya kita dapat lakukan looping lagi di ini. Lalu selain itu, maka selagi S-nya nggak empty dan prioritas S-stopnya itu bisa sama dengan prioritas C, di mana C ini jika dia operator maka dia ini bakal dilakukan di sini. Nah, jika C sama dengan pangkat atau S-stop sama dengan pangkat maka break. Selain itu maka postfix plus sama dengan S-stop. Kapan S-stop biar dia bisa ini lagi melakukan looping. Nah, maka S push-nya sama S kita masukkan C jika C adalah operator. Selagi S-nya yang empty, postfix-nya kita bakalan masukin S stop lagi. Nah, kita bakal return postfix-nya. Nah, di sini kita masukkan ekspresinya, lalu kita lihat apa yang dikeluarkan gitu kan di cout. Nah, seperti ini contohnya. A plus 2 2 dikali B pangkat 3 per F min G plus D kali H. Maka notasi postfix-nya adalah A 2 B 3 pangkat kali F G min per plus DH kali plus. Nah, diketahui maksimum Q sama dengan 9. Elemen dengan kondisi mula-mula Q kosong. Gambarkan Q beserta posisi front dan rear. Jika ada perintah, tambah angka 19, tambah angka 17, hapus 2 angka, tambah angka 40, hapus 3 angka, tambah angka 18. Nah, eh, dapat dilihat di gambar ini pada saat tambah 19, maka dia front dan rear-nya bakal berada di posisi 0 menunjuk ke 19. Nah, ditambah 7, maka rear-nya bakal menunjuk ke 1 dan menghapus 2 itu kayak DQ2 sehingga frontnya bakal diangkat 2, menambah 2 ya. Nah, di sini rear-nya menunjuk ke 1. Nah, lalu ditambah 40. Nah, 40 bakal masuk ke 2, front dan rear-nya akan menunjuk ke 2 juga. Sehingga jika hapus 3 angka karena di sini cuma ada satu angka, maka dia bakal jalan satu kali lalu underflow. Overflow karena tidak ada data lagi yang bisa dihapus. Lalu tambahkan 18, maka front dan rear-nya bakal menuju ke 3 juga. Frontnya tadi yang pada saat menghapus 3 angka itu akan frontnya bakal menuju ke 3 dan rear-nya bakal menuju ke 2. Nah, soal studi kasus. Nah, tipe data Q digunakan untuk yang pertama, kenapa menggunakan tipe data Q? Nah, karena tipe data Q itu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out sehingga yang datang pertama dilayani pertama juga. Nah, untuk penerapan 2, 3, dan 4, nah 2 itu adalah Q dan NQ. NQ dan DQ. Nah, NQ kita lihat Q-nya itu di front dan rear-nya. Selagi ini kita buat new node supaya dia itu bisa diisi. Nah, jika Q rear sama dengan 0, maka datanya 0 ya. Maka Q rear sama dengan Q front sama dengan new node. Maka dia bakal menambahkan data baru. Kalau data awalnya 0. Nah, selain itu, maka Q rear next sama dengan new node. Dan kita buat Q rear-nya itu sama dengan new node. Nah, di sini kita gunakan map buat dapat menampilkan ini urutan dengan eh, indeks nama. Nah, kita lihat di sini checkout isi dari namanya dan kita keluarkan masuk ke dalam list dengan urutan yang ada di ini. Lalu kita tambah urutannya dan DQ. Nah, jika key frontnya sama dengan 0, maka antriannya sudah kosong. Nah, selagi nggak kosong, maka kita hapus yang pertama dengan cara seperti ini. Kita buat temporary key front, lalu key frontnya sama dengan key front next.
Yang ketiga merupakan penerapannya. Nah, kita pun juga punya ini penerapan di C++. Nah, ini kita punya void tampil. Nah, di sini tampil ini dia berguna untuk menampilkan list selagi dia nggak kosong. Kita lihat di sini while kur tidak sama dengan nol, tidak sama dengan nol, maka kita tampilkan datanya. Lalu kita punya ini while true kita lakukan looping terus selama dia nggak exit. Nah, contohnya seperti ini. Perintah tersedia enqueue nama deque show exit. Nah, perintah pertama itu adalah enqueue A, maka kita masukkan A dalam list dengan urutan 1, enqueue B masuk list dengan urutan 2, enqueue C, maka C masuk dalam urutan list dengan urutan 3. DQ maka karena A yang pertama masuk maka A yang pertama keluar, lalu NQD maka dia masuk dalam list, dan jika kita show maka kita dapat dilihat ada BCD dengan urutan 2, 3, dan 4. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga eh, penjelasan saya dapat mudah dipahami.